bagaimana ayam itu bisa merubah saya. Jadi Pak Tri milih desain kandang ayam yang bagus, yang estetis gitu ya. Yang beda lah. Yang beda kayaknya belum ada. Di Instagram tuh belum ada gitu lah. Makanya pas kandang ayam ini muncul itu tuh langsung viral terus gitu kalau posting tentang kandang ayam. Nah terus Pak Tri bikin apa ini di kebun ada wet mat ya biar kalau Butik ke kebun nggak becek gitu kalau hujan. Cara presentasi pengeluaran untuk makan setelah punya kebun berkurang berapa persen? Berkurang banget ya. Paling ke warung tuh cuman beli bawang merah, bawang putih, garam, minyak. Sama pengen ngesop ya tinggal wortel gitu aja. Selebihnya kalau makan ya udah dari sini Mas. 50% sama? Ya lebih. Bisa 80 ya, ya. Soalnya kan kebutuhan utama itu telur ya, karena ada anak-anak lah telur sehari kita bisa menghasilkan 15 butir dan itu sudah surplus begitu. Jadi insya Allah sudah 80% lah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Uti dan hari ini ditemani suami saya Pak Tri. Kegiatan kami lebih banyak di kebun ya Pak Tri ya. Kami tinggal di Berbah, Sleman, Yogyakarta. Kebun ini awal mulanya itu karena kita ingin memberikan makanan yang sehat untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Kebetulan saya kuliah jaga warnet. Istri itu dulu di Palembang, waktu itu mau ke Saudi. Masih kan kuliah juga. Masih kuliah. Tapi ada rencana ke luar negeri kan, karena basicnya kan perawat. Nah, saya kuliah di psikologi. Nah, saya jaga warnet. Ketemunya di MLRC itulah. MLRC ya. Chattingan itu. Kalau saya tuh dari dulu kan pengennya itu dapat suami orang Jawa-Jawa. Jadi saya kalau chatting tuh cari roomnya Semarang, Solo, Jogja gitu. Nah, ketemulah sama Pak Tri, tukeran Yahoo Messenger. Ya itu kita nggak pernah ketemu, Mas. Ketemu pertama itu saya langsung lamaran. Saya belum pernah ketemu sebelumnya sama sekali. Langsung bawa orang tua. Langsung bapak saya ajak ke Sumatera, langsung lamaran gitu kan. Habis itu lamaran, ini kan waktu vacation 1 bulan ya. Habis itu dia ke Madinah lagi, pulang dari sana, saya nggak ketemu, langsung nikahan. Jadi ketemu 2 kali. 2 kali lamaran dan nikah. Terus ke Jogja. Kemarin nggak diambil toh? Ada boh. Ini pun berawal dari kita merespon tanah yang nggak produktif di depan rumah kami. Jadi kita udah tinggal ya setahunan ya, hampir setahun. Terus kita lihat di sekitar sini itu kan tanahnya kayak ini Mas, semak belukar, banyak ular, banyak biawak gitu kan. Terus saya tanya tetangga boleh nggak disewa. Awalnya ya cuman pengen ngersiin biar rapi. Waktu itu kan karena anak-anak masih kecil kan, kebetulan kan anak 5 masih kecil-kecil suka main sepeda sini. Nah, kita kan ada kekhawatiran, soalnya pernah lihat ular di sini. Jadi itu terus tak bersihin, terus tak buat kolam ini, tak kasih gazebo. Terus masih ada space kosong itu tak buat ngingu ayam. Saya nyoba miara ayam, waktu itu memang kita pilih yang kampung petelur ya Mia. Nah dari sana ternyata nelur dan pada saat yang bersamaan wilayah sini ulone ini pindah ini. Karena ini kan ada 2 bagian ya, yang kolam sebelah sini tak sewa duluan, habis itu sini nambah. Pas nambah ini waktu awal mula itu pengen piara domba. Karena waktu itu kan lagi marak ya farm gitu, kita dapat paparan di YouTube itu asik nih kayaknya. Dan kebetulan temen itu sudah jalan usaha itu, terus ayo Mbok, aku diajari bareng-bareng yo, ya nggak apa-apa yo, ya udah waktu yoi gitu terus ya nanti 50-50 gitu, ya udah saya langsung ya tak gawe kandang. Pas saya buat kandang ternyata nggak sesuai planningnya kan bareng-bareng, terus kayaknya enak dewe-dewe sih aku ngono.
Cuman waktu itu karena kandangnya udah jadi, modalnya wis entek nggo kayak kandang teman. Tak rubah konsepnya, kayaknya yang sudah punya manfaat itu ayam. Berarti kita nambah ayam Kandang aja. ayam. Istri kan langsung nambah ayam aja. Ya udah pas kita proses nambah ayam, saya coba ngolah lahannya. Jadi perjalanannya natural aja seperti itu, dan qadarullahnya waktu itu karena istri mungkin kayak nggak ada pergerakan ya saya. Karena kalau nanam itu kan kita buat media tanam, itu kan prosesnya lama. Waktu itu habis tak cangkulin, kayak nggak ada pergerakan. Padahal itu kan memang prosesnya ya didiemin dulu gitu loh. Cuman istri kan terus tuh Mas, wah ini nggak ada pergerakan. Wah, waktu itu mungkin doanya istri ya, pas di kandang itu ngesut depan ini, sit gitu. Captionnya, Bismillah mempersiapkan lahan untuk swasembada pangan keluarga. Dan itu viral Mas ternyata. Lah ketika viral itu kan kita mah bingung kan. Lah, pengen orang-orang pada komen tuh toh, pengen juga Mbak. Nah, Padahal itu baru bedengan-bedengan. bedengan kita belum ada. Baru ada kandang ayam, bedengan-bedengan kandang ayam. Kan lucu juga maksudnya. Loh kok viral ya gitu loh. Apa ini memang mau nggak caption itu bener-bener tulus? Iya seorang kayaknya. ibu Soalnya rumah saya tangga juga yang punya harapan gitu loh. nggak mikir aneh-aneh, tiba-tiba ngetik aja gitu. Ternyata terus dari situ kita merenung berdua aja. Oh berarti memang kita harus belajar terkait dengan pertanian. Karena orang menganggap bahwa kita udah punya pengalaman, sudah melakukan banyak hal terkait dengan berkebun dan beternak. Karena qadarullahnya itu waktu viral yang di akunnya Bu Uti terkait dengan swasembada pangan itu, waktu itu terus kita coba belajar. Kalau misalnya mau swasembada pangan itu apa sih yang harus disiapkan, apa aja sih yang dibutuhkan. Nah, waktu itu saya langsung belajar Mas. Belajar dari YouTube terkait dengan bercocok tanam, terus membuat integrated farming seperti apa. Integrated farming untuk skala rumahan ya. Untuk rumah tangga, karena memang tujuannya untuk kebutuhan pangan keluarga. Sebenarnya kita berbagi peran ya di kebun ini. Pak Tri yang lebih banyak ke sistem tanam, nanam, pupuk segala macam. Kalau saya nggak tahu menau sebenarnya. Saya lebih ke mendokumentasikan apa yang Pak Tri lakukan di kebun. Jadi saya yang memvideokan, mengedit, membuat narasi biar orang itu tertarik untuk menonton dan mencontoh apa yang kami lakukan. Gitu. Awalnya kan kita cuma dari YouTube. Ketika dari YouTube itu kan cuma gambaran ya, gambaran secara visual dari YouTube. Coba tak implementasikan di lahan saya. Hanya saja waktu itu yang dibutuhkan pertama kan memang pupuk kan, pupuk organik. Lah waktu itu saya cari-cari di Jogja ada nggak sih yang memproduksi gitu ya. Dan kebetulan saya tuh mau dikenalin sama yang mau mitra saya di farm ini, yang mau domba itu loh. Ayo Mas kenalan sama Pak Johan. Dan qadarullahnya itu ternyata beliau itu temennya om saya. Wah gue Johan kan kancaku gitu. Ya udah, semakin akrab, semakin kita sering ke sana belajar. Dari sana benar-benar kita diajarin gitu loh. Terkait pertama memang secara mindsetnya, filosofinya harus kena dulu. Jadi kalau bertani atau berternak itu kan konsepnya adalah budidaya. Budidaya itu terkait dengan nyawa. Entah itu tumbuhan, entah itu hewan, itu kan bernyawa. Ketika bernyawa itu yang harus main pertama adalah hatinya, hati. Makanya wong Jawa mbiyen nali hati, ngulir budi. Itu adalah filosofi utama yang memang harus dimiliki. Jadi kalau orang Jawa itu nek mau nandur kudu seneng. Hati ini kudu ditalisik gitu loh Mas. Kudu seneng sikik, kowe nek seneng baru nanti ngulir budi. Karena kan wis seneng, kita itu akan peka terhadap apa yang kita budidayakan. Sehingga apapun yang kita budidayakan, kalau wis peka iki wis ngerti iki kurang apa, iki saate nek ngrabuk itu kita akan peka gitu loh. Dari sana nek wis berhasil ya tok ulir budine arep tok kepiyekke kebaikan dari hasil mau berbudidaya. Dari proses itu nanti kalau orang dulu kan yang dipopulerkan sama beliau itu kan terkait dengan lumbung mataraman. Kalau Jogja kan ada gerakan itu. Nandur apa sing dipangan, mangan apa sing ditandur. Itu kan secara teknis kan
bisa kita oncek itu Mas. Artinya nek nandur apa sing dipangan berarti kita harus petakan kebutuhan keluarga itu berapa banyak, terus apa aja. Karena jangan sampai awake dhewe nandur sesuatu yang kita nggak suka, keluarga kita nggak suka. Nek misalnya nggak seneng ditandur, misalnya dia tumbuh berbuah atau ngawah kan mubazir, kecuali dijual ya. Tapi kan untuk konsumsi pribadi dulu kan. Berarti nek wis mangan apa sing ditandur, ya udah nanti habis itu baru ngingu iwak iwen. Iwak itu ikan, iwen itu unggas. Habis itu baru nginguo rajakaya. Rajakaya itu hewan berkaki 4. Karena orang Jawa kan ada unen-unen ben iso kaya raja nginguo rajakaya. Karena pendapatan dari rajakaya kita piara hewan berkaki 4 itu jauh lebih gede kan, sehingga nek itu berhasil ya bisa kaya raja atau apa pengen apa sana gitu loh. Dari sana sebetulnya kalau kita mau cermati, ketika sampai kita piara rajakaya itu proses integrated farming itu akan terbentuk karena dia domba dari kami itu memang menghasilkan kotoran kohe intil gitu lah. Intilnya bisa kita fermentasikan buat pupuk lah, terus nanti pupuknya buat nandur. Akhir dari tanduran misalnya kita nandur jagung manis kayak kemarin, akhirnya kan habis rampung nanti hasil akhirnya bisa buat makan domba. Makanya kan kalau prinsipnya integrated farming di Jawa itu kan akhir dari peternakan adalah awal dari pertanian. Kan muter itu Mas. Lah dari sana sebenarnya selalu belajar sama beliau itu dari mbah-mbah kita dulu orang Jawa itu udah diajarkan terkait dengan keberlanjutan itu tuh. Kalau kita menanam apa yang kita makan tadi ya, jadi yang kita suka yang kita tanam. Itu sayur mayur ya, kangkung, bayam, kacang panjang, pare, ciper, sawi, gambas, keningkir, daun ubi, banyak ya ternyata. Sama kalau ini ada ayam ada 60-an ya Pak Tri. Kalau ayam sekarang yang produktif ya 20. Terus kalau yang di total ya 60-an ya Mi ya. Insya Allah kalau untuk swasembada pangan keluarga itu kita udah 80% ya. Tapi ya tetap ya kita juga masih jajan. Masih jajan. Ya kalau misalnya pas lagi bosen atau pas ya, memang waktunya nggak bisa masak ya. Tapi misalnya mau dari sini ya tetap bisa. Selalu ada yang bisa dimasak gitu, di kebun. Sebetulnya ngitungnya ya kalau ayam itu kan jumlah keluarga plus 1 untuk betinanya. Jadi misalnya sehari nelur reming telu itu sing bapaknya ngalah. Cuman kalau kita udah surplus ya karena banyak. Kemudian kemarin kan coba kita simulasi ya, kita punya lahan 4x6. Itu misalnya kita buat kandang aja yang 1 meter x 2 meter untuk ayam. Terus nanti dari sana dikasih kandang magot ya Mi. Kan kita juga ada kandang magot. Kandang magot cuma ukuran 60 cm x 1 meter. Berarti kan masih ada space tuh. Selebihnya itu kita bisa kasih komposter, kemudian kita bisa nanam-nanam kayak yang di belakang ini. Pakai polybag. Kita juga bisa piara lele dalam ember itu loh. Itu kalau tak hitung-hitung ya, dengan luasan 4x6 itu udah bisa. Misalnya kita sayuran itu cukup 5 polybag misalnya. Kalau cuman 4 orang itu cukup ya Mi ya. Wong kita aja bedengan ada 1, 2, 3, 4, 5 itu udah surplus kalau untuk sayuran. Kan yang penting itu kan kalau keluarga itu kan kalau di tempat saya ya telur, protein jelas. Jadi nanti siklusnya kan gini. Kita untuk protein dari telur, kemudian nanti dari ikan. Lah, kenapa ada kandang magot? Itu untuk mengurai limbah dapur kita. 2 bulanan itu kita udah masalah sampah itu udah selesai di rumah. Zero waste. Paling tinggal kresek plastik-plastik itu yang kita belum telaten nyuci. Yang lainnya kayak botol juga kita udah siapkan tempat botol sendiri, nanti sebulan sekali pemuda sekitar ambil. Nanti dia dijual kan punya nilai ekonomis juga. Kalau untuk sayuran dah full gitu loh. Jadi kalau orang misalnya mau
menduplikasikan untuk swasembada pangan keluarga itu ukuran 4x6 udah bisa ya Mi ya. Kemarin temen juga buat kandang cuma 1,6 meter kali 1 meter itu kasih 4 ayam. Itu tiap hari udah telur 3. Itu udah seneng banget Mas. Dan mungkin followernya Bu itu udah banyak yang membuat kandang, terus laporan ngetek ke akun kami. Alhamdulillah Bu Uti udah nelur, seneng banget gitu loh. Jadi ya harusnya bisa ya. Bisa, kalau mau itu pasti bisa. Dan kalau misalnya kita melihat stigma berkebun, beternak itu kan kuno, kotor, bau kan gitu. Padahal jenengan di sini nggak bau kan kandangnya? Nggak bau. Biar nggak bau itu diapakan? Jadi ada 2. Kalau secara sistem kandang bisa seperti yang kandang kompos itu. Jadi dia memang bisa mengurai bakteri yang bikin bau itu. Plus nanti untuk minumannya kita pakai probiotik yang memang dia bisa membantu proses pencernaan angsa atau ayam itu. Jadi memang nggak bau. Jadi kalau orang berstigma bau ya ini kita buktikan nggak bau. Terus misalnya stigmanya ngingu ayam nggak keren, nah David Beckham ngingu ayam sekarang gitu loh. Terus kita mau alasan apa itu kan? Sebenarnya saya dulu juga nggak suka sama ayam. Pak Tri dulu bilang kita pelihara ayam aja gitu. Saya bilang nggak mau lah, kan kotor, bau gitu toh. Tapi Pak Tri ingin membuktikan bagaimana ayam itu bisa merubah saya. Jadi Pak Tri milih desain kandang ayam yang bagus, yang estetis gitu ya. Yang beda lah. Nah, yang beda kayaknya belum ada. Di Instagram tuh belum ada gitu lah. Waktu Makanya itu. pas kandang ayam ini muncul, itu tuh langsung viral terus gitu kalau posting tentang kandang ayam. Nah, terus Pak Tri bikin apa ini di kebun ada wet mat. Ya biar kalau Bu Uti ke kebun nggak becek gitu kalau hujan. Terus dibikin bedengan-bedengan yang rapi gitu. Nah, itu salah satu yang Pak Tri lakukan supaya Bu Uti itu mau ke kebun dan mencintai kebun. Jadi Dan kan, pada akhirnya dulu yang sering makanin ayam jadinya saya. jadi kan dan sebenarnya kita tarik dari Naliati. Ati kan kudu ditali ben seneng lah. Stigma orang ketika berkebun nggak seneng kan yang itu tadi. Makanya Iya, itu harus kita betul. petakan ben bisa ngasih solusinya. Misalnya berkebun itu becek, berarti nek becek tinggal naik jalan yang biar nggak becek kan gitu loh. Iya. Misalnya Kandangnya bau. tandanya bau, nah, kita ada lah itu belajar teknologinya juga nggak bau juga ada gitu loh. Terus alasannya kan nggak ada, misalnya artinya kan kudu seneng gitu loh. Oh, udah dikasih solusinya, terus sejuk juga enak gitu loh. Ya, sekarang Iya. alhamdulillah pada betah. Ya sama sebetulnya kita membuat ini salah satu kan buat ruang belajar Belajar anak-anak. buat Mama. anak-anak. Karena Jadi ya, kalau alhamdulillah ya. anak-anak lapar gitu ya, pas di sana nggak ada telur, ambil telur dulu gitu. Ya, Dan itu kan mereka proses yang ambil. sebetulnya saya alami sama Bu Uti waktu kita masih Kita kecil kan. dulu. Sehingga kita akan sangat bisa menghargai sebuah makanan itu prosesnya dari mana. Apalagi kan ini organik ya. Jadi Oh kayak iya, kita betul. merasa berdampingan gitu Mas. Ya Tanah. sama-sama tanah gitu ya. Ya seneng kita tuh ke kebun, megang tanah, megang daun, itu kan kayak grounding ya sebenarnya ya. Dan itu bisa kita lakukan di rumah. Kayak gitu, Kami kan ada usaha. Artinya kita nggak tiap saat di di kebun. kebun. Dan memang sudah kami setting bahwa gimana sih kebun ini ketika orang pengen itu mereka juga bisa dengan berbagai macam background kegiatan mereka. Makanya waktu kita buat kebun ini kemudian saya secara SOP-nya itu sudah saya tahu alurnya seperti apa. Saya ngerekrut 1 orang untuk ngelola. Dan itu waktunya hanya pagi jam 6 sampai 2 jam 8 jam pagi sama sore 1 1 jam. jam. Jadi ketika ini sudah berjalan ya, artinya berjalan secara hariannya seperti apa, tak buatkan SOP ya udah nanti tinggal rekrut orang. Jadi kita juga misalnya kayak kemarin anak-anak liburan kita camping 2-3 hari ya masih aman.
Soalnya kayak saya kemarin coba hitung-hitung Mas ya. Jadi misalnya kita kebutuhan rumah tangga bulanan itu berapa? Ya misalnya 1,5 juta misalnya ya. Misalnya uangku nggo blonjo sama uang itu buat gaji karyawan. Itu sakjane sing ditokke padha, Mas. Hanya saja kita dapat pertama makanan yang kita yakin proses dia hidup seperti apa. Wong kita kan ngerti dhewe, makane pitik kita sing makani, pakane opo. Nandur kita pakai Pupuk pupuk alami. yang organik. Artinya kita dapat panenan atau telur yang jauh lebih sehat. Kita tahu asal usulnya. Kemudian kita sedikit banyak bisa membuka lapangan kerja. Artinya kita sama-sama mengeluarkan uang tuh, tapi kita impactnya kan jadi banyak. Kita dapat makanan sehat, dapat ya membuka lapangan pekerjaan, kemudian kita sampah bisa kita dapat solusi, selesaikan di rumah. Terus orang tamu ke sini kita tambah saudara. Padahal yang kita keluarkan sama, gitu loh. Sebelum kita punya kebun, gitu loh. Dengan berkebun juga Pak Tri lebih sering di rumah, Mas. Pak Tri ini kan ekstrovert ya. Kalau ketemu orang tuh kayak ngecas. Lah saya introvert, kalau ketemu orang baterainya habis gitu. Jadi di sini Pak Tri sering di rumah karena sering orang datang gitu. Ini luasan berapa Mas? Yang untuk sini itu 600, kalau tambah yang kolamnya itu 400, total ya 1000-an. Untuk ngelola 1000 meter ini dengan banyak varian sayur dan hewan ini. Satu orang tadi. 2 jam pagi, 1 jam sore. Itu artinya kan semua orang bisa melakukan itu ya. Jadi setelah subuh dia ngerjain, sama setelah pulang kerja mungkin ya bisa. Dan apalagi kalau cuma untuk 4 orang tadi kan orang lebih kecil. Keluarga itu paling ya 4 meter kali 6 meter itu udah cukup. Artinya secara waktu mengerjakan nggak harus sebanyak kita, paling setengah jam besok, setengah jam sore gitu loh. Bar subuh kan ya wes sambil gerak-gerak. Cara presentasi pengeluaran untuk makan setelah punya kebun berkurang berapa persen? Berkurang banget ya. Paling ke warung tuh cuman beli bawang merah, bawang putih, garam, minyak. Sama pengen ngesop ya tinggal wortel gitu aja. Selebihnya kalau makan ya udah dari sini Mas. 50% sampai? Ya lebih. Bisa 80 ya, 80%. Ya. Soalnya kan kebutuhan utama itu telur ya, karena ada anak-anak. Lah telur sehari kita bisa menghasilkan 15 butir dan itu sudah surplus begitu. Jadi insya Allah sudah 80% lah. Gitu. Jadi kata guru kami yang Pak Johan itu ya, misal tanamanmu itu dimakan hama, itu tidak lebih dari 20% ya diikhlaskan saja. Itu sudah menjadi jatahnya kayak gitu kan. Karena ya juga makhluknya Tuhan gitu ya. Kan nggak mungkin sia-sia toh. Mesti ada nilai kemanfaatannya. Jadi nek ngerti-ngerti dewe diserang ngomong terus. Iya. Enggak ya, misuh-misuh biasa apa aja. gitu. Enggak. Nah, itu salah satu ini ya, kita berkebun tuh jadi lebih menyikapi hidup tuh jadi berubah gitu lah. Iya, termasuk hewan-hewan. Ada di lebih legowo gitulah. Kalau gitu apa yang berubah pola hidup dan perspektif Mas Tri dan Mbak Uti di sebelum berkebun dan berkebun? Lebih legowo. Sabar ya, luwih Mas. Sabar itu lebih. Dulu saya tuh yang nggak sabaran. Pengennya satset gitu. Tapi Pak Tri pengennya slow. Jadi cara Pak Tri salah satu caranya mendidik saya itu lewat kayak gini Mas. Menanam, ternyata itu mengajarkan kesabaran buat saya. Dan kita alhamdulillah juga secara fisik kita udah 6 bulan itu satu keluarga tuh nggak pernah sakit Mas. Ya saya nggak tahu persisnya, yang jelas mungkin dari makannya kan berubah tuh. Kita full sekarang banyak kan full dari kebun organik. Terus 90% saya sudah bisa bangun subuh. Jadi biasanya habis subuhan saya ke kebun. Terus nanti kalau anak-anak udah siap gitu, udah mau berangkat sekolah, saya dipanggil anak ke sini. Ayo Bi berangkat sekolah. Kita saya ngantar sekolah. Dan itu merubah banyak hal. Iya, jadi merubah semuanya. Ya kita bukan slow living, kita mensyukuri apa yang ada di sekitar kita.
Dan prinsip kami kan merubah dari sekitar rumah. Dengan apa? Ya ini, dengan swasembada pangan ini. Karena itu kan masalah pokok manusia. Itu kan mangan. Kalau wong biyen kan ngomong, ben pikirane orang gampang ngalih, weteng aja nganti ngelih. Itu dalam itu. Sehingga apa? Masalah makan itu aja nganti ganggu pikiran. Ben ra ganggu pikiran ki apa? Ya wis harus kamu sediakan di sekitar rumah. Ben istri itu nek pengen masak wis garek nang kebon rasa mikir, "Pak, sesuk mangan opo? Endi duite?" Kalau kita sudah punya kebun, itu tinggal ke kebun. Istri itu udah gak mikir gitu loh. Makanya ben pikirannya udah gampang ngalih, weteng aja ngelih. Gimana kita ciptakan supaya nggak ngelih itu ya kita harusnya bisa kita akomodir di lingkungan terkecil kita di keluarga. Dengan luasan 4x6, tanamannya apa saja, terus hewannya apa saja, sehingga dapat dikatakan akan menjadi swasembada pangan. Simulasinya gini saya. Kebutuhan protein itu dari ayam, petelur. Bisa pakai kampung petelur, kan banyak jenisnya, ada elba, ada sentul, maron, segala macam banyak, atau white lehor itu ada. Itu kita membutuhkan 1 meter kali 2 meter. Kemudian nanti rumah magot itu 1/2 meter kali 1 meter, nanti naik ke atas gitu, nanti ada sekat-sekatnya. Kemudian untuk sayuran tinggal pakai polybag aja dengan luasan itu tuh. Nah, paling mudah itu nanam kangkung. Kangkung itu rasa mikir Mas. Asal punya media tanam yang subur, kasih benihnya pasti tumbuhnya. Kemudian bayam, ya kan mudah tinggal sebar, urip. Kasih polybag aja semua. Terus Senin nanti makan bayam, Selasa makan kangkung, Rabu kacang panjang, Kamis pare, ya pare, Jumat sawi, Sabtu Minggu jajan. Nah, terus kalau pengen nambah lagi ada space-nya misalnya ya pakai lele ember itu. Ya. Nanti kan di sistem aquaponik kan dalam atasnya bisa dikasih kangkung itu. Itu udah cukup ya. Paling beras kan yang masih beli. Kalau kami sebelum kalau mau hitung-hitungan kita tinggal jual kangkung 4 until ya. Kalau kami kan adolnya sak until 5.000 Mas. Jadi dapat 20.000 kan. 20.000 ditukar beras kan udah dapat lah itu 1,5 kilo gitu kan. Ya sesimpel itu sih. Dulu. Kalau ayam saran kami ya sing arep wis cepak ngendok. Belinya yang siap bertelur. Jadi nggak lama menunggunya. Biar nggak putus asa karena kalau nggak langsung dapat hasilnya itu kan apalagi istri kan itu kan pengennya ya cepet ya. Paling beli-beli usia 5 bulanan 5 ya. bulan. Kalau untuk proses bercocok tanam itu kalau misalnya kayak kangkung kan cuma 21-25 hari udah panen. Nah untuk kompletan itu kita merasakan udah muter panennya itu setelah 3 bulanan 3 bulan. 4 bulan lah. 4 bulan itu udah variasinya udah jalan. Itu kembali lagi saya dapat ilmu dari guru kami. Jadi kalau orang Jawa itu kan cecikal bebakal tertinggal. Ketika mau melakukan proses apapun itu harus ingat itu. Karena pada endingnya apa yang kita kerjakan itu kan harus mempunyai nilai untuk tertinggal. Tertinggal itu bisa buat memang generasi setelah kita atau memang itu buat kepentingan kita untuk dapat jariah kalau bahasanya Bu Uti. Dan kebetulan kemarin juga Bu Uti baca buku tahu sebelum kita punya kebun ini pernah baca buku. Jadi bukunya itu judulnya menyambut usia 40 tahun itu ya. Jadi salah satu hal yang harus dilakukan ketika usia mau menuju ke sana itu kalau bisa tuh kita menulis sebuah buku. Supaya apa ya? Itu supaya bisa menjadi tertinggal untuk kita. Tapi kalau kita mau menulis buku, nulis apa gitu kan saya sama Pak Tri diskusi begitu. Karena kita orang-orang digital ya. Jodoh aja lewat digital. Ya akhirnya kita ya udah lebih kita ini berkreasi di dunia di sosial media. Bagi gitu. Kami terus berarti ya orang kudu nulis buku karena kita sebelum buku itu kan adalah media menyampaikan ilmu atau menyampaikan sesuatu yang bermanfaat gitu. Kalau
di eranya sekarang dan kebetulan kita di sosial media agak viral gitu, terus kita putuskan, oh berarti memang ini sebagai bentuk tulisan gitu loh. Video di reel Instagramnya Bu Uti itu sebagai buku gitu loh, sehingga bisa jadi jariah minimal buat keluarga kami, anak-anak kami, bahwa wah ini proses kita berkebun atau Umi dulu sama Abi itu kan kritisnya seperti apa, terus kenapa orang mau datang ke sini belajar, itu kan kayak bisa buat pelajaran buat anak-anak kami. Mulailah dari yang ada dan yang bisa. Mulailah menanam walau cuma 1 pot aja ya. Karena dengan menanam itu akan merubah segalanya lah, merubah pola pikir kita, merubah bagaimana cara kita memandang dunia ini juga ikut berubah. Kita mau save our world gitu ya, kita jaga dunia ini ya. Salah satunya bisa dimulai dari lingkup keluarga dulu ya. Contohnya aja sampah ya Mas ya. Sampah itu kalau setiap keluarga sudah menyelesaikannya di rumah itu kan selesai sebenarnya permasalahan sampah. Jadi untuk berubah kita bisa mulai dari rumah. Baiklah, saya Bu Uti dan ini suami saya Pak Tri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.